tablik. Sudah 2 kali dia khurut 4 bulan. Dan kondisi orang tua pun sebetulnya tidak bisa ditinggalkan. Terlebih bapak juga sudah almarhum. Khurut yang terakhir beliau sampai menjual HP pemberian bibinya yang seharusnya dalam amanahnya digunakan untuk mencari pekerjaan. Tetapi Buya malah dijual untuk khuruj. Sepulang dari khuruj saya tanya beliau, apa ada niatan lagi untuk khuruj? Dengan mantap dia menjawab akan khuruj lagi, karena kata beliau mungkin sudah jalan hidupnya, dan dia juga akan mencari istri yang bisa diajak matsuroh. Sehabis khuruj kemarin dia mengungkapkan penyesalannya karena meninggalkan orang tua dan keluarganya. Persoalan ini meluas pada perkara mencari rezeki juga, Buya. Tapi bagaimana kita ikhtiarnya? Bagaimanakah sikap saya seharusnya terhadap adik ipar saya, Buya? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sikap Anda adalah menyampaikan kepada ipar Anda agar mendengar apa yang kami sampaikan. Jamaah Tabligh adalah satu perkumpulan dakwah yang luar biasa. Semangat untuk mengajak orang kenal kepada Allah. Dan memang untuk mengajak dakwah tidak harus masuk jamaah tabligh. Artinya bukan berarti semua harus jadi jamaah tabligh. Di luar jamaah tabligh juga banyak orang-orang yang berdakwah dengan caranya, ya Masya Allah. Cuman karena yang ditanyakan tentang jamaah tabligh. Jamaah tabligh adalah satu cara berdakwah yang luar biasa. Dengan kemandiriannya, nggak mau merepotkan orang dan seterusnya. Dan mujahadahnya untuk biasa meninggalkan keluarga 3 hari, 40 hari dan seterusnya. Itu hal yang baik. Tapi tolonglah yang masuk jamaah tabligh itu jangan mencoreng jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu tentu ada aturannya. Yaitu ada orang yang mengikut jamaah tabligh sampai kayak tadi yang ditanyakan. Itu syairnya kalau tahu bakal marah. Kalau ketemu bakal dipendung orang begitu. Anda laki-laki memberi nafkah tentu lebih wajib daripada Anda keliling 4 bulan. Kasih nafkah untuk anak istri dan sebagainya. Kalau punya anak dan istri. Kalau dia masih sendiri ya boleh sah-sah saja dia. Tapi kalau sudah punya tanggung jawab ya jangan. Sebab ada pengaduan dari orang-orang ini dia pencoreng jamaah tabligh. Istrinya sudah ditinggal kasih modal suruh pergi ke pasar. Dianya jamaah ikut jamaah tabligh. Pulang minta duit lagi, istrinya ke pasar, marah-marah dan seterusnya. Ya nggak benar begitu. Pergi ke pasar, dagang kamu, nggak usah dikeliling dakwah-dakwah. Ada memang orang-orang yang menodai pergerakan yang baik dengan perilakunya semacam itu. Dan setiap perkumpulan ada orang-orang seperti itu. Kadang memang dia pemalas, gak mau cari nafkah, alasannya dakwah-dakwah dok. Istrinya orang soleh, orang baik, nggak bisa ngomong apa-apa, dakwah kok mau saya larang. Padahal istrinya juga kebingungan di rumah. Ada anak 4, sekolah semuanya. Suaminya dakwah keliling lagi. Ya kalau sudah kau cukup di rumah. Haji yang wajib saja aturannya loh, di rumah dicukupi loh ya. Dakwah memang ya wajib, karena memang enggak. Anda harus dakwah, tidak harus ada pergi 4 bulan, sehari keluar bisa saja selesai. Kalau Anda mampu hanya sehari. Paling tidak dakwah ke tetangga dan tidak harus pergi ke luar negeri. Senang jalan-jalan tapi nyiksa istri di rumah. Anda jangan merusak jamaah tabligh. Jangan ganggu, jangan rusak jamaah tabligh. Ini adalah suatu pergerakan yang indah. Kita menemukan kehebatan mereka berani datang ke kampung-kampung pelosok-pelosok yang kami pun belum berani menginjakkan kaki ke tempat itu. Mereka dengan semangat mengajak orang sholat dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang dinodai oleh orang-orang begitu itu. Main dinodai oleh orang-orang yang tidak tahu, akhirnya ya begitu. Menikmati jalan-jalan di rumah lupa di rumah ada tanggung jawab. Dosa dia haram. Bukan urusan jamaah tabligh saja, siapapun. Kalau Anda ustadz senang ceramah ke sana kemari tapi istri terlantar ya nggak benar, kerja aja ke pasar jualan. Karena suami punya kewajiban memberi nafkah. Jangan saya nanya sendiri atas nama dakwah, bahkan ada atas nama itikaf, atas nama ibadah. Ada lagi atas nama ikut majelis taklim. Ada istrinya menangis gara-gara suaminya ikut majelis taklim fulan bin fulan, tak taunya di rumah terlantar, nggak bener.
Sholat Jum'ah saja perlu dibatalkan kok, nggak perlu sholat Jum'ah kok bagi seorang laki-laki yang di rumah ada istri yang perlu ditunggui karena dia sakit. Sholat Jum'ah kan wajib, tapi di rumah punya ibu yang sakit perlu ditemani, nggak ada yang lain, dan tidak ada yang senang kecuali dia. Yang cocok dia tak usah sholat Jumat kok. Nggak boleh dengan hawa nafsu, hei hamba Allah. Ya kami ingatkan ini orang yang masuk jamaah tabligh, jangan merusak jamaah tabligh. Akhirnya orang menganggap, akhirnya ini lihat, dari pertanyaannya sudah tidak senang, bisa jadi yang dengar gini nggak senang dengan jamaah tabligh. Seperti itu. Semoga Allah berikan hidayah kepada siapapun. Tanggung jawab di rumah itu penting. Ada. Kalau ternyata di rumah sudah dicukupi, ditata dan sebagainya, izin kepada istri, aku akan pergi 3 hari. Dan itu adalah urusan 3 hari, 40 hari itu adalah cara yang ada dalam jamaah tabligh. Adapun yang lainnya bebas dengan cara apa saja. Yang penting jangan sampai hidup kita tidak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan sampai tidak mengambil bagian amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita ingin mulia harus mengambil bagian itu kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian sebagai umat yang dihadirkan Allah di tengah-tengah bangsa manusia punya ciri khas. Nah, ini kalau kita pengen baik ya ciri khasnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngambil bagian cuman caranya bermacam-macam. Seperti kalau Al-Bahjah juga punya cara misalnya. Caranya adalah bermacam-macam dakwah dengan apapun yang kita miliki, dengan apapun itu. Bermacam-macam cara. Itu kan ijtihad sekelompok orang untuk bagaimana memotivasi jamaahnya untuk bisa berjuang mengajak orang pada sahaja, terserah ijtihadnya seperti apa. Yang penting tidak mengganggu lah. Kalau mengganggu kayak tadi itu menjadikan di rumahnya nggak ada penafkah, ya salah itu, pasti dilarang oleh ulama mereka. Itulah ya, insyaallah. Ini saja. Semoga Allah memudahkan kita dalam berjuang dan berdakwah dan tidak zalim kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab.